Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Rahman, BPM 191566104. Di sini saya akan menjelaskan terjemahan dokumen dari COVID 4.1 dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, tugas pengganti UTS. Dalam dokumen COVID di sini dibagi menjadi proses description, kemudian ada kontrol objektif, lalu ada manajemen guideline, dan kemudian yang terakhir ada materi model. Yang pertama yaitu proses description. Di proses description ini PO1 mendefinisikan rencana strategis TI. Perencanaan strategis TI ini diperlukan untuk mengelola dan mengarahkan seluruh sumber daya TI agar sejalan dengan strategi dan prioritas bisnis. IT, fungsi, dan pemangku kepentingan bisnis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai optimal diwujudkan dari portofolio proyek dan layanan. Rencana strategis meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan utama tentang peluang dan keterbatasan TI, menilai kinerja saat ini, mengidentifikasi kapasitas dan kebutuhan sumber daya manusia, dan menjelaskan tingkat investasi yang diperlukan. Strategi bisnis dan prioritas harus tercermin dalam portofolio dan dilaksanakan oleh rencana taktis TI yang menentukan tujuan, rencana tindakan, dan tugas yang dipahami dan diterima oleh bisnis dan TI. Bagian-bagian dari proses description ada effectiveness, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Untuk tahapannya di sini ada plan and organize, kemudian acquire and implement, deliver and support, kemudian yang terakhir ada monitor dan evaluate atau evaluasi. Dalam kontrol atas proses TI ini itu menentukan rencana TI dan strategis, kemudian yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI ini dari mempertahankan atau memperluas strategi bisnis dan persyaratan tata kelola sambil tetap transparan tentang manfaat, biaya, dan risiko. Dengan berfokus kepada menggabungkan TI dan manajemen bisnis dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam penawaran layanan dan pengembangan strategi untuk memberikan layanan ini secara transparan dan dengan cara yang efektif. Kemudian dicapai dengan yang pertama terlibat dengan bisnis dan manajemen senior dalam menyelaraskan perencanaan strategis TI dengan kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan, memahami kemampuan TI yang berkembang saat ini, menyediakan skema prioritas untuk tujuan bisnis yang terukur, persyaratan bisnis. Kemudian ini diukur dengan yang pertama presentasi tujuan TI dalam rencana strategis TI yang mendukung rencana bisnis strategis. Kemudian diukur juga dengan presentasi proyek TI dalam portofolio proyek TI yang dapat langsung ditelusuri kembali ke rencana taktis TI. Kemudian diukur juga dengan keterlambatan antara pembaruan rencana strategis TI dan pembaruan TI itu rencana taktis tersebut. Nah, ini ada primary dan secondary, ini ada yang primer dan sekunder. Untuk yang primer di sini ada strategic alignment, kemudian yang sekunder di sini resource management dan risk management, kemudian diantaranya ada IT governance, kemudian ada value delivery dan performance measurement. Ini ada application, information, infrastruktur, dan people. Jadi ada aplikasi, informasi, infrastruktur, dan orang atau masyarakat. Kemudian ada yang bagian kedua yaitu kontrol objektif atau objektif kontrol. PO 1.1 manajemen nilai TI. Bekerja dengan bisnis untuk memastikan bahwa portofolio perusahaan dari investasi yang mendukung TI berisi program-program yang solid kasus bisnis, mengakui bahwa ada investasi wajib, berkelanjutan, dan pilihan yang berbeda dalam kompleksitas dan tingkat kebebasan dalam mengalokasikan dana.
Proses TI harus menyediakan pengiriman yang efektif dan efisien dari komponen program TI dan peringatan dini dari setiap penyimpangan dari rencana termasuk biaya, jadwal, atau fungsi yang mungkin berdampak pada hasil yang diharapkan dari program. Kemudian layanan TI ini harus dijalankan terhadap perjanjian tingkat layanan, kesalahan yang adil dan dapat ditegakkan, akuntabilitas untuk mencapai manfaat dan mengendalikan biaya harus ditetapkan dan dipantau dengan jelas, membangun adil, transparan, berulang, dan evaluasi kasus bisnis yang sebanding, termasuk nilai finansial, risiko tidak memberikan kemampuan, dan risiko tidak mewujudkan manfaat yang diharapkan. Kemudian PO 1.2 penyelarasan bisnis. TI ini menetapkan proses pendidikan dua arah dan keterlibatan timbal balik dalam perencanaan strategis untuk mencapai bisnis dan TI keselarasan dan integrasi mediasi antara kepentingan bisnis dan TI sehingga prioritas dapat disepakati bersama. Kemudian PO 1.3 penilaian kemampuan dan kinerja saat ini. Menilai kemampuan dan kinerja solusi dan penyampaian layanan saat ini untuk menetapkan dasar yang menjadi dasar masa depan persyaratan dapat dibandingkan. Menentukan kinerja dalam hal kontribusi TI untuk tujuan bisnis, fungsionalitas, stabilitas, kompleksitas, biaya, kekuatan, serta kelemahan. Kemudian di sini ada PO 1.4 rencana strategis TI. Itu membuat rencana strategis yang mendefinisikan bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang relevan, bagaimana tujuan TI akan berkontribusi pada perusahaan tujuan strategis, dan biaya serta risiko terkait. Ini harus mencakup bagaimana TI akan mendukung program investasi yang mendukung layanan dan aset dari TI tersebut. Jadi harus menentukan bagaimana tujuan yang akan dipenuhi, pengukuran yang akan digunakan, dan prosedur yang memperoleh formal tanda tangan dari para pemangku kepentingan. Rencana strategis TI ini harus mencakup anggaran investasi atau operasional, sumber pendanaan, strategi sumber, strategi akuisisi, dan persyaratan hukum dan peraturan. Serta rencana strategisnya harus cukup rinci untuk memungkinkan definisi dari rencana TI taktis. Nah, rencana taktis TI ini pada PO 1.5 ini buat portofolio rencana TI taktis yang diturunkan rencana strategis. Rencana taktis harus menangani IT enable investasi program, layanan TI dan aset TI. Rencana taktis harus menggambarkan inisiatif yang diperlukan, persyaratan sumber daya dan bagaimana penggunaan sumber daya, serta pencapaian manfaat. Ini akan dipantau dan dikelola. Rencana taktis harus cukup rinci untuk memungkinkan definisi rencana proyek, cara aktif mengelola serangkaian rencana dan inisiatif TI taktis melalui analisis portofolio proyek dan layanan. Kemudian untuk PO 1.6 yang terakhir yaitu manajemen portofolio TI. Manajemen ini secara aktif mengelola dengan bisnis portofolio program investasi berkemampuan TI yang diperlukan untuk mencapai bisnis strategis tertentu tujuan dengan mengidentifikasi, mendefinisikan, mengevaluasi, memprioritaskan, memilih, memulai, mengelola, dan mengendalikan program. Ini juga termasuk mengklarifikasi hasil bisnis yang diinginkan, memastikan bahwa tujuan program mendukung pencapaian hasil, memahami lingkup penuh upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil, menetapkan akuntabilitas yang jelas dengan langkah-langkah pendukung, mendefinisikan proyek dalam program, mengalokasikan sumber daya dan pendanaan, mendelegasikan wewenang, dan komisioning diperlukan proyek saat peluncuran program tersebut. Untuk yang bagian 3 ada manajemen guidelines atau peraturan manajemen. Di sini ada mendefinisikan rencana strategis TI, ada from dan input, kemudian ada output dan to. Di sini bagian from ada PO5, PO9, PO10, PS1, ME1, ME4. Kemudian ada berbagai input dari from tersebut. Kemudian untuk bagian output ada strategi IT plan, tactical IT plan, dan lain sebagainya. Ini juga ke bagian PO tertentu.
Kemudian ada rasi chart. Rasi chart ini berasal dari rasi di sini, yaitu R itu responsible, kemudian A-nya accountable, kemudian C-nya ini consulted, dan I-nya ini adalah inform. Jadi ada bagian respon, kemudian ada bagian untuk perhitungan, kemudian ada bagian konsult atau konsultasi, kemudian ada bagian inform atau menginformasikan. Nah, untuk aktivitasnya ini ada link business goals to IT goals. Ini bagian CO ini C, maksudnya adalah konsul, yaitu dia mengkonsultasikan. Kemudian CFO ini bagian I, yaitu menginformasikan. Kemudian selanjutnya ada business eksekutif. CEO dia mempunyai fungsi masing-masing dari aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada goals and metric atau tujuan serta metriknya. Di sini ada instance, ada IT, proses, activities. Nah, untuk setiap instance-nya di sini ada goals dan ada matriksnya. Kemudian bagian keempat ada maturity model. Untuk ini manajemen proses menentukan rencana TI strategis yang memenuhi kebutuhan bisnis TI untuk mempertahankan atau memperluas strategi bisnis dan persyaratan tata kelola sambil bersikap transparan tentang manfaat, biaya, dan risiko. Ini untuk keadaannya jadi adalah 0 ketika atau tidak ada. Jadi ini kondisinya ketika perencanaan strategis TI ini tidak dilakukan, tidak ada kesadaran manajemen bahwa perencanaan strategis TI ini diperlukan untuk mendukung tujuan bisnis tersebut. Kemudian akan dinilai 1 atau awal atau ketika kebutuhan akan perencanaan strategis ini diketahui oleh manajemen TI. Kemudian selanjutnya bernilai 2 itu dapat diulang tetapi intuitif ketika perencanaan strategis ini dibagikan dengan manajemen bisnis berdasarkan kebutuhan. Pembaruan rencana ini jadi sebagai tanggapan terhadap pemerintah oleh manajemen. Keputusan strategis didorong berdasarkan proyek per proyek tanpa konsistensi dengan keseluruhan strategis organisasi. Resiko dan manfaat pengguna dari keputusan strategis utama dikira dengan cara intuitif. Kemudian pada bagian ketiga ini kondisinya ditentukan. Ditentukannya ketika sebuah kebijakan mendefinisikan kapan dan bagaimana melakukan perencanaan strategis TI. Kemudian kondisinya ini terkelola dan terukur. Terkelola dan terukur ini ketika perencanaan strategis TI adalah praktek standar dan pengecualian akan diperhatikan oleh manajemen. Perencanaan strategis TI ini didefinisikan fungsi manajemen dengan tanggung jawab tingkat senior. Jadi manajemen itu mampu memantau proses perencanaan strategis TI, membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, dan mengukur efektivitasnya. Kemudian yang terakhir dioptimalkan. Dioptimalkan ini ketika perencanaan strategis TI ini adalah proses hidup yang terdokumentasi, terus dipertimbangkan dalam penetapan tujuan bisnis dan hasilnya terlihat nilai bisnis melalui investasi di bidang TI. Pertimbangan risiko dan nilai tambah terus diperbarui dalam perencanaan strategis dari proses TI. Mungkin itu saja penjelasan dari pembahasan cuman dari dokumen COVID 4.1. Mungkin masih banyak kurangnya karena saya juga belum terlalu paham mengenai COVID 4.1 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.